kecemasan menjelang pergantian kekuasaan dengan segenap harapan bisa lebih baik. Demokrasi dan unjuk rasa rakyat berlangsung secara spontan pada tanggal 22 sampai 24 Agustus tahun 2024 bangkit melintasi menghadang rencana Badan Legislasi Balik DPR RI untuk mengganjal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menetapkan bahwa batasan umur untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada 2024 adalah minimal berusia 30 tahun saat mendaftar, yang hendak diubah oleh Balik menjadi berusia 30 saat pelantikan. Jelas berniat busuk yang ingin memenuhi pesanan penguasa yang sudah sama niat buruknya untuk mengangkangi demokrasi yang mengacak-acak konstitusi Indonesia. Niat jahat serupa itu menurut banyak orang yang sekonyong-konyong muncul upaya untuk menghadangnya bersama seluruh kekuatan rakyat, mahasiswa, kaum buruh, kalangan tokoh agama dan kaum intelektual adalah kekuatan yang digerakkan oleh langit serta bumi yang juga telah marah pada kesemena-menaan elit politik kita yang sudah ikut tertular mabuk kekuasaan. Karena itu, pada saatnya kelak alam akan memberi hukuman dan ganjaran kepada mereka yang berkhianat pada bangsa dan kepada negara Indonesia, karena telah mencabik-cabik tatanan kesepakatan konstitusi yang telah dibangun dengan susah payah dengan segenap pengorbanan untuk kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan hingga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti termaktub dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Karena itu, terpiuhlah tugas dan fungsi BPIP atau Badan Pembina Ideologi Pancasila pun harus dibubarkan atau setidaknya harus ditata ulang agar tidak ikut menjadi bagian dari alat penguasa melanggengkan ambisi monopoli dinasti politik maupun dinasti kekuasaannya di negara Republik ini. Dan peralihan kekuasaan dari presiden yang lama kepada presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 ditengarai oleh sejumlah pengamat akan mengalami hambatan akibat hasrat untuk tetap cawe-cawe guna memperoleh bagian kekuasaan, sambil mempersiapkan juga membangun kembali Dewan Pertimbangan Agung untuk menjadi tempat bertengger yang baru guna melangsungkan kekuasaan yang terselubung, agar dapat melindungi diri dari kejaran hukum maupun amuk masyarakat yang sudah mencapai ubun-ubun seperti Gunung Merapi yang akan meledak. Pesta demokrasi pilkada di seluruh Indonesia yang akan segera berlangsung pun semakin terasa telah dijadikan lahan kampingan seperti tanah rakyat dan tanah ulayat yang disita dengan cara semena-mena. Walaupun ada yang terpaksa harus dibayar, itu pun nilainya tidak seberapa. Seperti untuk menggenapi rasa belas kasihan belaka. Jadi atas dasar keprihatinan saat bermasalah seperti itulah kecemasan Forum Negarawan dan Forum Lintas Agama serta Forum Kebangsaan yang dimotori oleh GMRI, Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia, yang dibesut Sri Eko Srianto Galgendu bersama sejumlah tokoh dan kaum intelektual serta pemuka agama merasa prihatin dan terus bekerja keras untuk menemukan jalan terbaik guna menyelamatkan negara bersama bangsa Indonesia dari kondisi serta situasi yang semakin terasa mengkhawatirkan. Berbagai upaya dan jalan terbaik untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman kehancuran menyeluruh pada semua sendi kehidupan, utamanya politik yang semakin jorok dan kotor, ekonomi yang terus terpuruk yang sudah mulai menyentuh basis pertahanan terakhir rakyat kecil, sosial dan budaya serta pendidikan yang tidak karu-karuan, hingga sikap dan sifat dari independensi masyarakat kampus pun dikebiri dan dimunculkan. Sungguh sulit untuk menerawang Indonesia emas yang dijanjikan hingga seabad usia, yaitu tahun 2045. Kemerdekaan yang dijanjikan konstitusi kita sangat mungkin hanya akan tetap menjadi hayalan belaka. Kesalahan umum inilah yang mulai mengendap dalam setiap hati sanubari seluruh warga bangsa Indonesia yang mendambakan kejayaan negeri ini harus lewat jalan berliku yang terpaksa dan dipaksa harus ditempuh dengan cara yang pahit dan getir, membuat hati dan nalar sehat diterus menahan rasa kecemasan. By Yakob Eresti. Terima kasih.